Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi instrumentasi 2 hari ini adalah spektrofotometri serapan atom atau SSA. Kalau biasanya kita juga mengenal dalam istilah bahasa Inggrisnya Atomic Absorption Spectrophotometry atau AAS. Nah, untuk apa sih AAS ini biasanya digunakan? Kita akan mempelajarinya di dalam materi ini. SSA atau spektrometri serapan atom di sini merupakan metode analisis yang digunakan untuk penentuan unsur-unsur logam yang didasarkan pada penyerapan energi sinar oleh atom-atom netral dalam keadaan gas. Sinar yang diserap biasanya sinar tampak atau sinar ultralembayung atau sinar ultraviolet. Nah, di sini ada keyword yang paling penting yaitu AAS atau SSA ini digunakan untuk menentukan unsur-unsur logam. Unsur logam itu apa saja? Bisa timbal, bisa besi, kemudian bisa perak, bisa emas, bisa merkuri, ya, bisa kalsium, magnesium, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan unsur-unsur logam. Jadi kalau misalkan Anda ingin menentukan kadar timbal di dalam perokok, berarti dapat digunakan instrumen ini ya. Jadi diingat-ingat AAS atau SSA ini adalah instrumen yang digunakan untuk menentukan kadar unsur logam. Kemudian instrumen ini digunakan untuk menentukan untuk analisis kuantitatif unsur logam di dalam jumlah renik atau trace element. Jadi untuk SSA ini kita harus mengetahui dulu apa yang akan kita analisis, karena SSA ini untuk penentuan kadar kuantitatifnya kita harus memilih terlebih dahulu lampu holokatoda atau lampu katoda berongga yang sesuai. Misalkan kalau kita mau menentukan kadar timbal, berarti kita pilih lampu holokatodanya adalah lampu PB. Kemudian kalau kita ingin menentukan kadar merkuri di dalam darah, maka kita harus menentukan atau kita harus memilih lampu holokatodanya itu adalah lampu Hg, seperti itu. Jadi secara kualitatifnya itu sudah diketahui susunannya ya. Kemudian AAS ini dia dikhususkan untuk analisa kuanti. Kalau kuanti berarti kita membicarakan tentang kadar. Nah, kalau instrumen itu lebih sesuai untuk penentuan kadar atau analisa kuantitatif untuk analit dengan konsentrasi yang kecil. Karena kalau untuk konsentrasi yang besar, penentuan logam kita dapat menggunakan metode konvensional, yaitu pakai titrasi kompleksometri. Namun untuk kadar yang besar, biasanya kalau dianalisa pakai instrumen, bagaimana caranya? Biasanya kita harus mengencerkan terlebih dahulu, dipreparasi sampel terlebih dahulu. Demikian pula untuk kadar yang renik, jumlah renik atau jumlah yang sangat kecil. Biasanya kalau kadar jumlah renik ini dia tidak mencapai limit deteksi dari instrumen atau kemampuan instrumen untuk mendeteksi, maka kan yang terjadi adalah negatif ya. Padahal dia ada, cuma mungkin kadarnya yang terlalu kecil sehingga tidak dapat dideteksi oleh instrumen. Nah, untuk hal-hal seperti itu diperlukan metode preparasi sampel ya yang berguna untuk memekatkan analit agar konsentrasinya itu dia menjadi lebih besar gitu sehingga dapat dianalisa oleh instrumen. Nah, memekatkan analit ini ada berbagai macam, misalkan diuapkan terlebih dahulu pelarutnya atau dia diekstraksi terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Kemudian, cara analisis ini dapat memberikan kadar total unsur logam di dalam sampel. Jadi kalau kita tadi kan AAS ini dia menggunakan lampu holokatoda tertentu ya. Kalau analisa PB berarti yang terukur kadarnya PB saja. Analisa Hg yang terukur kadarnya ya Hg saja. Analisa Fe ya Fe saja gitu. Kemudian pelaksanaan analisisnya dia relatif sederhana dan analisis logam tertentu dapat dilakukan dalam campuran dengan unsur logam lain tanpa dilakukan pemisahan. Nah, dia
karena dia tadi lampunya menggunakan lampu yang sifatnya spesifik, maka untuk analisa logam yang lain di dalam suatu campuran tidak perlu dipisahkan terlebih dahulu. Karena apa? Karena lampu yang digunakan kan sudah spesifik. Kalau misalkan di dalam satu campuran itu ada PB, ada HG, yang lampu yang kita gunakan itu lampu PB, maka HG dia tidak akan terdeteksi oleh instrumen. Itu kelebihannya dari AAS, sehingga dia preparasi sampelnya relatif mudah. Kemudian ini prinsip dasar instrumennya yaitu absorpsi cahaya oleh atom. Nah, kalau sebelumnya kita berbicara tentang spektrofotometer dan fotometer, di mana prinsip dasarnya itu juga sama ya, absorpsi cahaya. Absorpsi cahaya oleh analit yang memiliki gugus kromofor atau analit-analit yang dia berwarna ya. Maka untuk yang AAS ini prinsipnya juga sama, absorpsi cahaya atau penyerapan cahaya oleh atom ya, atom dalam keadaan netral, atom-atom logam berat yang telah dalam keadaan netral. Jadi biasanya logam berat ini kan adanya di dalam sampel itu berupa ion positif kan, Pb2+, kemudian Hg2+, gitu, kemudian ada Hg+, ya, ada berbagai macam bilangan oksidasi dari logam itu. Nah, kalau dia dalam keadaan ion, itu pas dia masuk ke dalam AAS, dia akan dibakar pada tungku pengatoman atau burner ya, burner. Dibakar agar dia menjadi atom bebas dalam keadaan gas. Nah, atom bebas dalam keadaan gas itu nanti yang dideteksi atau yang menerima sinar dari lampu holokatoda. Nah, banyaknya sinar yang diserap oleh atom bebas dalam keadaan gas tersebut, dia akan ditangkap oleh detektor ya, masuk ke dalam detektor atau diterima sinyalnya oleh detektor, kemudian diubah dalam nilai absorbansi. Jadi kita dapat mengetahui besarnya absorbansi dari suatu atom logam di dalam AAS ini. Jadi AAS ini prinsipnya juga sama, mengikuti hukum Lambert-Beer. Tuh, kemudian atom-atom itu dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang yang sesuai. Sehingga elektron terluar dia akan mengalami eksitasi dari keadaan dasar atau ground state ke keadaan tereksitasi atau excited state. Nah, ini kan prinsipnya sama ya dengan spektrofotometer UV vis kemarin. Di situ kan kalau bedanya, kalau kemarin spektrofotometer UV vis kita kan harus menentukan lambda max-nya terlebih dahulu. Tapi kalau pakai AAS ini kan lambda max itu dia sudah sesuai sama settingan lampu holokatoda yang kita gunakan, karena di AAS kan lampunya spesifik ya, lampunya diganti-ganti sesuai dengan analit apa yang akan kita ukur. Nah, kemudian ini ada diagram spektrum elektromagnetik berdasarkan lampu ya, panjang gelombang lampu yang digunakan. Ini ada diagram instrumen SSA atau AAS terdiri dari apa saja. Yang pertama ada sumber sinar. Nah, sumber sinar dari instrumen SSA itu adalah lampu holokatoda atau lampu katoda berongga. Kemudian di sini ada sistem pengatoman. Sistem pengatoman ada burner ya, pembakar, kemudian menuju ke sistem pengatoman terdiri ada burnernya juga, ada pembakarnya. Kemudian ada monokromator, kemudian ada detektor, signal processing unit, dan pembacaan. Nah, pertama sampel itu masuk di sistem pengatoman terlebih dahulu, kemudian dia akan dibakar ya menjadi atom bebas dalam keadaan gas. Kemudian atom bebas dalam keadaan gas pada sistem pengatoman dia akan menerima sumber sinar, menerima atau menyerap sinar yang ditembakkan ya ke dalam atom bebas tersebut, sehingga banyaknya cahaya yang dia akan dilanjutkan ke monokromator, kemudian menuju ke detektor. Nah, dari detektor di sini akan dikonversi menjadi sinyal processing unit berupa nilai absorbansi. Nah, nilai absorbansi tersebut akan keluar pada sistem pembacaan atau di komputer
instrumen tersebut ya. Instrumen tersebut kan biasanya disambungkan dengan komputer atau PC. Dari PC tersebut kita bisa mengetahui nilai absorbansi dari yang kita ukur. Kemudian ini ada sumber sinarnya. Tadi kan sumber sinar dari instrumen SSA atau AAS itu kan lampu katoda berongga atau lampu holokatoda. Nah, di sini tiap ion logam yang akan dianalisis mempunyai lampu yang berbeda-beda. Jadi lampu katoda berongganya itu sifatnya spesifik, PB hanya untuk analisa PB, Hg untuk analisa Hg, Fe untuk analisa Fe, dan lain sebagainya. Kemudian sumber sinar tersebut menghasilkan sinar yang energinya akan diserap oleh atom-atom unsur yang dianalisis. Jadi atom-atom yang tadi masuk di dalam sistem pengatoman itu akan menyerap sinar dari sumber sinar yang ditembakkan. Nah, kemudian lampu katoda berongga atau holokatoda lamp ini adalah sumber sinar pada instrumen SSA. Ya, terdiri dari katoda dan anoda. Tapi biasanya kita nyebutnya lampu katoda berongga. Kenapa? Karena katodanya itu berupa silinder yang berongga. Jadi kalau dalamnya itu anoda, bagian luarnya itu katoda, silinder berongga. Itu permukaannya dilapisi dengan logam murni sesuai dengan logam dari unsur yang akan dianalisis. Maka dari itu lampunya tadi kan sifatnya spesifik karena dia harus dilapisi dengan logam murni sesuai dengan unsur yang akan dianalisis. Kemudian ada anodanya yaitu berupa kawat wolfram bagian dalamnya itu. Kemudian lampu tabung yang ada di dalam lampu itu diisi dengan gas mulia. Biasanya diisi gas mulia neon ya, gas neon. Kemudian ada kawat wolframnya sebagai yang berperan sebagai anoda. Kemudian bagian luarnya itu namanya katoda. Nah, ini gambarnya di sini ya. Lampu holokatoda itu bentuknya namanya holo, berarti berongga ya, berongga. Yang di dalamnya ini adalah warna kuning adalah kawat anoda, kawat wolfram yang berfungsi sebagai anoda. Kemudian di sini ada glass shield. Kemudian di sini ada holokatoda ya, holokatoda ini isinya tadi adalah gas ya, ada katoda berongganya tadi ada isinya gas. Ya, gas neon yang paling disukai. Nah, di sini ada penjelasannya di mana katoda akan melepaskan elektron menuju anoda. Dalam perjalanan menuju anoda, elektron akan bertabrakan dengan gas mulia neon. Nah, kemudian neon dia akan menuju katoda dengan kecepatan tinggi sehingga dia menumbuk katoda. Nah, elektron terluar atom unsur katoda. Atom unsur katoda ini tadi dari mana? Dari lapisan unsur yang dilapiskan pada kacanya tadi. Ya, yang dilapiskan pada kacanya akan tereksitasi sehingga dia akan menghasilkan lambda tertentu yang sama dengan unsur yang akan dianalisis. Maka dari itu untuk AAS biasanya tidak perlu melakukan setting atau scanning panjang gelombang maksimum. Kemudian di sini ada sistem pengatoman. Nah, sistem pengatoman merupakan salah satu bagian yang penting karena pada blok inilah senyawa yang akan dianalisis ditempatkan. Jadi tadi kan dia bisa diukur itu kalau ionnya harus diubah menjadi atom dulu ya. Ion positif dari ion logam itu dia harus diubah menjadi atom dulu. Nah, atom dalam keadaan netral berarti dia tidak ada muatannya. Kalau yang awalnya itu Pb2+, Fe3+, itu jadi Pb0 sama Fe0. Nah, itu adalah atom dalam keadaan netral. Kemudian pada sistem ini, unsur yang akan dianalisis diubah bentuknya dari ion menjadi atom bebas yang bermuatan netral tadi. Nah, di sistem pengatoman ini ada apa saja? Di situ ada nyala api, ya. Kemudian ada pembentukan uap dingin, ada pembentukan hidrida, ada tungku grafit. Ini kalau tungku grafit, ini kalau pada grafit furnace AAS. Jadi ada berbagai macam sistem pengatoman dalam AAS ya, tergantung tipe AAS yang digunakan. Kemudian dari sistem pengatoman ini nanti fungsinya tadi secara umumnya untuk mengubah ion ya menjadi atom bebas dalam keadaan gas. Jadi biasanya
ciri-cirinya instrumen AAS di atasnya itu mesti ada kayak vakum ya, vakum untuk menghisap ini menghisap asap dari hasil pembakaran ini. Jadi atasnya mesti ada kayak tungku api penghisap asap pada ini tungku pembakaran itu. Nah, seperti itu. Itu ciri-cirinya instrumen AAS. Kemudian ini ada pengatoman, dapat dilakukan pengatoman dengan nyala api. Nah, nyala api ini dapat mengubah analit dalam larutan dari ion menjadi atom bebas. Sistem ini terdiri dari dua subbagian, yaitu ada nebulizer dan ada burner. Nebulizer ini untuk sistem pengabut dan burner sistem pembakar. Tuh, Kemudian bahan untuk menjadikan api adalah campuran bahan bakar dan oksidan. Jadi biasanya AAS ini mesti dia gandengannya sama kompresor. Kompresor tahu ya, kompresor itu yang biasanya kalau di tukang tambal ban itu kan isinya angin ya. Ini juga sama kompresor, dia disambungkan sama kompresor itu adalah tujuannya untuk mengambil udara luar, kemudian digunakan sebagai bahan bakar di sistem pengatoman. Itu ya, ada dia ditandem sama kompresor. Kemudian selain bahan bakar, kompresor itu kan oksidannya sebagai sumber oksidan ya. Kemudian ada bahan bakar yang lain, yaitu ada gas lain yang digunakan, yaitu ada propana, butana, hidrogen, dan asetilen. Kemudian oksidan itu kan udara, oksigen, N2O, dan argon. Biasanya oksidan itu diperoleh dari kompresor itu tadi, sumber udaranya. Kemudian kalau bahan bakar itu disediakan gas sebagai bahan bakar ya, gas di dalam tabung gitu, tabung gas yang besar itu. Nah, kemudian ini cara jalannya atau cara kerjanya instrumen AAS, yaitu larutan atau analit. Dia kan dihisap ya atau disedot oleh selang aspirator, sama kayak pada instrumen fotometer ya. Sampelnya itu tidak diletakkan kuvet tapi dia dihisap. Kemudian kalau di AAS ini sampel yang mau diukur itu dia dihisap atau disemprotkan secara kontinu ke dalam nebulizer. Baru setelah pada ruang nebulizer dia akan dialiri gas pengoksidasi atau gas oksidan. Nah, setelah dia melewati ruangan nebulizer, maka dia akan masuk ke dalam burner. Jadi dia ke nebulizer dulu ya, ke nebulizer dulu. Masuknya lewat sini ya, selang aspirator, kemudian dia masuk ke nebulizer, kemudian menuju ke burner, dibakar. Kemudian butir-butir larutan sampel yang besar akan berkumpul pada alas ruang, kemudian dibuang keluar. Jadi kalau sudah masuk dalam pembakaran, sudah menyerap sinar, ya itu kan langsung masuk ke detektor. Nah, sisa pembakarannya dia akan keluar lewat jalur waste ini. Ya, jalur keluar waste untuk pembuangan limbah. Kemudian di dalam instrumen SSA itu juga ada monokromator. Monokromator ini berarti untuk menyeleksi berkas sinar atau spektra dari sinar polikromatis menjadi monokromatis. Kemudian dia memisahkan antara panjang gelombang yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Nah, tadi monokromator ini letaknya kan setelah burner. Jadi pas di burner itu kan dia ion-ionnya berubah menjadi atom bebas, kemudian atom bebas tersebut menyerap sinar dari sumber sinar, kemudian masuk ke monokromator. Nah, yang masuk di dalam monokromator itu jumlah sinar yang diabsorpsi yang sesuai dengan panjang gelombangnya. Kalau yang digunakan tadi sumber sinarnya itu PB, berarti yang masuk ke monokromator ya cuma lambdanya yang PB saja. Sehingga yang masuk ke detektor itu dia spesifik, tidak semua sinar itu masuk ke detektor. Kemudian ada detektor dan sistem pembacaan. Nah, kalau detektor ini namanya detektor ya, berarti mendeteksi, berarti mengukur banyaknya sinar sebelum dan sesudah melewati medium serapan. Jadi kalau di detektor itu biasanya ada yang namanya
Di detektor itu ada namanya transducer ya, yang dia habis dari ditangkap sinarnya itu tadi dideteksi sinar mana aja yang sesuai sama lambdanya. Kemudian itu kan dia dialirkan ke transducer. Nah, kalau transducer itu fungsinya untuk mengubah sinyal yang berupa spektra cahaya, dia diubah menjadi absorbansi sehingga dapat kita baca pada sistem pembacaan. Kemudian di AAS ini ternyata banyak ada kekurangannya juga ya. Kekurangan pada pengukuran menggunakan instrumen AAS disebutnya dengan interferensi. Interferensi itu kan gangguan ya, pengganggu. Nah, interferensi pada instrumen AAS ini ada beberapa, yaitu ada 4, dibagi menjadi 4, yaitu interferensi spektra, interferensi kimia, interferensi matriks, sama interferensi ionisasi. Nah, kita lihat apa saja interferensi itu. Nah, ini interferensi spektra itu dia disebabkan karena pengaruh absorpsi spesies pengganggu dengan spesies yang diukur. Karena rendahnya resolusi monokromator. Karena resolusi monokromatornya rendah, jadi sinar yang masuk ke dalam detektor itu dia tidak diseleksi yang spesifik sama monokromatornya, sehingga banyak sinar yang lolos ya, yang tidak dikehendaki itu lolos ke detektor. Nah, itu kan akan mengganggu pengukuran, hasil pengukuran ya, berpengaruh pada validasi hasil pengukuran. Nah, kalau kayak gini berarti interferensi spektra itu dapat diperbaiki dengan meningkatkan resolusi monokromator. Kemudian yang kedua adalah interferensi kimia. Nah, interferensi kimia ini terjadi apabila di dalam sampel yang dianalisis itu mengandung bahan lain yang di dalam proses atomisasi dia akan mengadakan reaksi kimia membentuk senyawa baru yang sukar diatomkan. Contohnya gini, jika Anda mau menganalisa Ca ya, Ca2+ itu kan logam. Kemudian di dalam sampelnya itu ada fosfat, Nah, Ca ini kalau ketemu fosfat dia kan akan membentuk endapan kalsium fosfat. Nah, pada saat pengatoman itu kan otomatis dia di sampel itu dia kan akan berikatan dengan fosfat sehingga dia tidak bisa membentuk atom bebas dalam keadaan gas, tidak bisa membentuk Ca0. Nah, akhirnya dia di sini selain Ca0 di sini ada Ca3PO4. Nah, akhirnya Ca ini kan dia akan berkurang ya kadarnya. Kadarnya Ca yang menyerap cahaya atau menyerap sinar dia akan berkurang sehingga validasi hasilnya juga kan dipertanyakan. Nah, untuk mengurangi interferensi kimia ini kita bisa melakukan pemisahan terlebih dahulu dari kemungkinan-kemungkinan analit pengganggu pada sampel kita gitu. Nah, hal ini bisa dilakukan melalui bisa pakai filtrasi, kemudian bisa pakai sedimentasi atau bisa pakai ekstraksi ya. Jadi dipisahkan terlebih dahulu untuk analit-analit pengganggu sehingga yang kita miliki yang akan kita ukur itu benar-benar analit yang sesuai target saja. Caranya ya, kemudian ini Ca kalau misalkan ada KCl ya, KCl sama NaCl. Nah, ini bisa kita tanggulangi ya dengan penambahan NaCl atau KCl sehingga PO4 ya, PO4 itu dia akan lebih tertarik pada K atau Na sehingga dia tidak mengganggu analisa Ca ya. Jadi penambahan-penambahan reagen ini termasuk di dalam kaitannya dengan preparasi sampel. Kemudian ada interferensi matriks atau pengganggu matriks ya, terjadi bila sifat fisik larutan seperti viskositas ya, kekentalan, terlalu kental, kemudian tegangan permukaan, berat jenis dan tekanan uap pelarut pada larutan sampel tidak sama dengan larutan standar. Nah, untuk interferensi matriks ini dapat dilakukan menggunakan dengan cara mengencerkan larutan sampel hingga sifat fisiknya sama. Biasanya untuk larutan-larutan yang pekat atau larutan yang viskositasnya tinggi ya, yang kekentalannya tinggi, yang konsentrasinya tinggi, itu kan dia akan cenderung
kadarnya juga tinggi. Kalau kadarnya tinggi biasanya namanya instrumen itu kan dia memiliki batas deteksi bawah sama batas deteksi atas. Kalau melebihi batas deteksi atas, otomatis kan dia hasil yang dihasilkan itu kan kurang valid, sehingga kita harus mengencerkan terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua dapat dilakukan dengan mengekstrak analit dari sampel. Nah, mengekstrak analit dari sampel, ekstraksi, tujuannya ekstraksi itu kan untuk mengisolasi dan untuk memekatkan. Kalau misalkan konsentrasinya terlalu kecil, ekstraksi itu juga berfungsi untuk memekatkan ya, biar dia mencapai batas deteksi bawah oleh instrumen sehingga dapat dideteksi dengan akurat seperti itu. Kemudian dapat juga dilakukan dengan metode standar adisi sehingga matriksnya sama. Bisa dilakukan metode standar adisi. Nah, standar adisi berarti kan penambahan. Standar adisi berarti penambahan standar. Kalau misalkan kita mau melihat performa dari instrumen AAS-nya ini, kalau untuk sampel X misalkan kayak gitu ya, sudah bagus atau tidak. Nah, kita bisa mengeceknya dengan melakukan metode standar adisi ini dengan menambahkan standar yang sama dengan analit yang akan kita ukur ke dalam matriks sampel. Kemudian kita amati pengaruh matriksnya bagaimana, dia menurunkan absorbansi atau meningkatkan absorbansi atau dia tidak berpengaruh, seperti itu. Kemudian yang keempat ada interferensi ionisasi. Interferensi ionisasi ini terjadi apabila nyala api yang digunakan itu temperaturnya terlalu tinggi, sehingga elektron pada kulit terluar akan terlontar keluar dari atom netral. Nah, akan membentuk ion positif. Pembentukan ion ini akan mengurangi jumlah atom netral sehingga sinar yang diserap oleh atom netral itu juga akan berkurang. Kemudian untuk menanggulanginya bagaimana? Untuk menanggulanginya apabila Anda akan melakukan pengukuran kadar Na, K, kemudian cesium ya, golongan logam-logam alkali, maka Anda dapat menggunakan nyala propana di udara. Karena jika digunakan nyala asetilen itu dia akan menyebabkan ionisasi. Jadi digunakan gas propana ya, pemilihan lebih ke pemilihan bahan bakar gas. Kemudian untuk metode analisis menggunakan AAS kita bagi menjadi 3, yaitu metode standar tunggal, kemudian metode kurva kalibrasi, sama metode adisi standar. Kita lihat apa bedanya. Nah, ini metode standar tunggal. Metode standar tunggal kita cuma menggunakan satu konsentrasi saja. Jadi misalkan mau menentukan PB di dalam sampel darah. Nah, kita menyiapkan satu larutan standar PB yang kita tahu konsentrasinya, misalkan 100 ppm. Nah, kemudian nanti untuk menentukan sampel berarti kita gunakan cara perbandingan dari hukum Lambert-Beer, yaitu absorbansi standar per konsentrasi standar sama dengan absorbansi sampel per sampel, seperti itu. Kemudian yang kedua metode kurva kalibrasi atau kurva standar. Jadi kita membuat lebih dari satu larutan standar, biasanya minimal 3 larutan standar. Kemudian kita tentukan dia persamaan regresi linearnya seperti apa ya. Persamaan regresi linear dalam bentuk Y sama dengan BX plus A. Kemudian di situ ada slope dan ada intercept. Kemudian kita tentukan absorbansi sampel. Absorbansi sampel nanti kita masukkan sebagai nilai Y, sehingga nanti kita dapat menentukan nilai X yang merupakan konsentrasi sampel. Kemudian ini ada metode adisi standar. Nah, metode adisi standar itu digunakan apabila jumlah sampelnya itu tidak terlalu banyak, sangat kecil. Kemudian yang kedua, konsentrasi analit terlalu kecil atau relatif rendah. Karena konsentrasi analit terlalu kecil, biasanya kan dia menimbulkan hasil negatif palsu ya, atau false negatif. Harusnya dia ada, tapi karena konsentrasinya rendah tidak mencapai batas deteksi bawah instrumen sehingga dia harus ditingkatkan. Caranya adalah metode adisi standar ini
dibuat seri larutan sampel pada volume yang sama, kemudian pada sampel yang pertama tidak ditambah standar, tapi pada sampel yang lain ditambahkan larutan standar dengan konsentrasi yang tertentu. Ini adalah contoh metode standar adisi. Nanti bisa dipahami lagi, kalau tidak tahu nanti bisa ditanyakan. Nah, ini adalah aplikasi SSA pada bidang kesehatan, terutama bidang TLM. Yang pertama adalah ini contohnya dari beberapa jurnal penelitian ya, untuk penentuan logam timbal, kadar timbal di dalam darah, kemudian penentuan kadar timbal dalam darah pada pekerja tambang, kemudian bisa pada tukang ojek, bisa pada sopir, bisa pada yang biasanya karena timbal ini kan berkaitan sama asap kendaraan ya, biasanya bisa diambil dari sampel-sampel pasien yang berkaitan erat dengan kontak langsung dengan asap kendaraan. Kemudian dapat juga dilakukan analisis merkuri. Nah, merkuri ini biasanya banyaknya kan dalam krim pemutih. Misalkan analisa merkuri dalam darah pengguna krim pemutih. Nah, itu bisa. Nanti untuk penelitian-penelitian seperti ini nanti Anda akan mempelajari lebih lanjut di dalam mata kuliah toksikologi klinik. Ya, karena instrumen ini banyak digunakan pada mata kuliah di semester-semester selanjutnya, jadi tolong dipahami betul-betul instrumen ini digunakan untuk apa, instrumen ini digunakan untuk apa ya, karena ada banyak instrumen dan yang digunakan di berbagai macam lab. Termasuk AAS ini yang banyak diaplikasikan nanti di dalam bidang toksikologi, terutama kalau Anda nanti berminat bekerja di laboratorium forensik ya, forensik atau laboratorium balai besar pengujian. Nah, itu kan ada berkaitan dengan logam berat gini dalam sampel spesimen, dia bisa dari rambut, bisa dari darah, itu penentuan logam berat itu harus dipahami betul-betul instrumen-instrumennya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai sini dulu untuk penjelasan tentang SSA. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.